Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Sabina Putri dengan NIM 2309103029 dari kelompok 3. Untuk kronologi kejadiannya, yang pertama adalah murid tersebut dan guru tersebut atau murid sebagai korban dan guru sebagai pelaku memiliki hubungan biasa yang awalnya hanya guru tersebut atau pelaku tersebut memberikan perhatian yang biasa seperti perhatian kepada orang tua dan anak. Tetapi seiring berjalannya waktu, perhatian tersebut sudah melewati batas yang normal. Murid tersebut atau korban tersebut merasa perhatian yang diberikan sudah tidak selayaknya orang tua dan anak, tapi perhatian tersebut cenderung mengarah kepada pelecehan seksual. Yang pertama kali dirasakan oleh murid tersebut adalah pelecehan verbal yang dilakukan oleh murid tersebut. Semakin lama seiringnya berjalannya waktu, murid tersebut mulai mengalami pelecehan secara fisik seperti pelecehan seksual. Guru tersebut sudah mulai berani untuk memegang atau menyentuh bagian vital dari korban tersebut, dan korban tersebut atau murid tersebut diancam untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena murid tersebut diberi ancaman berupa untuk dikeluarkan dari sekolah dari gurunya tersebut. Jadi si murid ini pasrah dan tidak berani untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Untuk kejadian dari video yang tersebar tersebut, pada awalnya teman yang merekam video tersebut niat awalnya adalah ingin memberikan video tersebut kepada istri dari guru tersebut, tetapi yang terjadi malah video tersebut tersebar luas kepada media yang berakibat video tersebut menjadi viral dan diketahui oleh publik luas. Perkenalkan, nama saya Wulan Janita Loka dengan NIM 240810101124 dari kelompok 3. Apakah kasus tersebut termasuk ke dalam child grooming? Jawabannya iya, karena child grooming sendiri merupakan suatu upaya manipulasi pada anak atau remaja. Biasanya dilakukan dengan cara membangun hubungan dekat, kepercayaan, dan juga emosional dengan tujuan tertentu. Singkatnya, orang memberikan perhatian berlebih, baik dalam bentuk ucapan, perilaku, bahkan memberikan suatu hadiah. Nah, pada kasus tersebut melibatkan anak di bawah umur dengan modus pelaku memberikan perhatian pada si korban yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena yatim piatu, yang berujung pada pelecehan seksual dan juga ancaman-ancaman dengan mendominasi dan juga mengendalikan korban, yang pada akhirnya memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan seksual. Jadi pada intinya kasus ini termasuk ke dalam child grooming. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Al-Buhari dengan NIM 240810101161 dari kelompok 3. Dalam kasus ini ada beberapa hak yang dilanggar, yang diantaranya yang pertama, hak privasi. Baik guru maupun murid memiliki hak atas privasi. Penyebaran video tanpa persetujuan mereka merupakan pelanggaran jelas terhadap hak privasi. Yang kedua, ada hak atas kehormatan dan martabat. Penyebaran video tersebut telah merusak reputasi dan juga martabat kedua belah pihak, terutama murid yang masih di bawah umur. Yang ketiga, hak anak. Murid yang terlibat dalam kasus ini masih di bawah umur, sehingga ia memiliki hak khusus sebagai anak. Hak-hak ini termasuk perlindungan dari eksploitasi seksual, kekerasan, dan diskriminasi. Yang keempat adalah hak atas pendidikan. Tindakan guru tersebut telah menyalahgunakan kepercayaan dan melanggar kode etik profesi guru. Hal ini berpotensi mengganggu proses pembelajaran dan hak murid untuk mendapatkan pelajaran yang aman dan kondusif. Kasus ini masuk ke dalam kasus ranah hukum yang dijelaskan pada pasal . Perkenalkan, nama saya Bunga Nur Wakil Amatullah Febiantoro dengan NIM 230910103036 dari kelompok 3. Ada 3 poin dalam menanggulangi kasus tersebut. Yang pertama, penegakan hukum harus dilakukan secara cepat dan transparan untuk memberikan keadilan bagi korban serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku. Hal ini mencangkup dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Pornografi, UU ITE, serta pasal-pasal dalam KUHP. Lalu yang kedua, memberikan edukasi kepada anak-anak yang sesuai dengan umurnya, memberikan edukasi seksual, termasuk memberikan pengetahuan hak mereka atas tubuh mereka, batasan pribadi, serta
bagaimana melaporkan perilaku yang tidak pantas. Lalu yang ketiga, anak yang menjadi korban harus diberikan pendampingan dari psikolog atau konselor profesional untuk membantu mereka atas menyembuhkan trauma mereka dalam kejadian tersebut. Lalu ada 2 pencegahan dalam menanggulangi kasus tersebut. Yang pertama, menerapkan sistem pengawasan internal di sekolah yang memastikan bahwa tidak ada interaksi antara guru dan siswa yang tidak sesuai. Lalu yang kedua, menyediakan pelaporan yang aman dan anonim bagi siswa untuk melaporkan perilaku yang tidak pantas dari guru atau staf. Siswa harus merasa aman untuk melaporkan tanpa takut adanya dampak negatif. Perkenalkan, nama saya Isnaini Caraturdana dengan NIM 230910301049 dari kelompok 3. Menurut kelompok kami ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan dalam kasus video viral guru dan murid ini. Yang pertama yaitu pelanggaran hukum. Kasus ini jelas merupakan pelanggaran hukum karena terkait dengan perlindungan anak, eksploitasi seksual, dan penyebaran konten pornografi. Yang kedua, dampak psikologis. Baik korban maupun pelaku, terutama korban yang masih remaja, kemungkinan mengalami trauma yang sangat mendalam. Oleh karena itu, perlunya dampingan psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma tersebut. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam kasus ini. Hindari penyebaran video lebih lanjut karena dapat memperparah kondisi korban. Sebaiknya laporkan kepada pihak berwajib dan memberi dukungan lebih pada korban.